Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat datang. Hari ini kita akan melakukan podcast bersama teman-teman. Pertama kenalin dulu, nama aku Nadia sebagai moderator dan kenalin lagi 3 orang lainnya, yaitu Nama aku Clarissa. Namaku Tiffany. Namaku Salisa. Oke, jadi hari ini kita itu kan dapat tugas dari Pak Richard dari mata kuliah etika. Nah, kita akan membahas kasus David Goodall, yaitu ilmuwan Australia Inggris, di mana dia itu berumur 104 tahun, memiliki eutanasia di Swiss karena kualitas hidupnya menurun. Meski secara fisik dia itu sehat ya, tentunya kalian juga udah lihat-lihat nih YouTube-nya tadi. Nah, hari ini kita bakalan diskusiin itu semua. Nah, tujuan dari diskusi kita itu kan untuk menganalisa keputusan si Goodall melalui perspektif teologi perintah ilahi, deontologi, dan imperatif kategoris. Nah, oke. Langsung aja penjelasan teorinya bakalan dijelasin sama teman aku. Oke, aku persilakan. Nah, aku izin jelasin dari teologi perintah ilahi dulu ya. Nah, dalam teologi perintah ilahi itu, moralitas ini kan sepenuhnya bergantung sama kehendak Tuhan. Nah, kehendak yang benar itu dari Tuhan biasanya menjadi perintah, sedangkan yang salah itu kan dilarang atau kayak ditentang gitu kan. Nah, karena juga banyak agama yang melarang membunuh. Nah, eutanasia itu dipandang secara tidak sah jadinya. Secara ada pandangan hidup itu adalah anugerah dari Tuhan, karena Tuhan yang ngasih ke kita kehidupan itu, jadi kita nggak punya hak. Jadi kehidupan kita itu hanya Tuhan yang berhak ngakhirinnya gitu loh. Terus selanjutnya juga ada deontologi. Jadi apa sih deontologi itu? Jadi menurut Immanuel Kant, etika deontologi itu adalah etika yang menekankan kewajiban moral. Artinya yang terpenting bukanlah akibat dari tindakan kita, melainkan apakah tindakan kita itu sesuai dengan aturan moral yang ada. Jadi meskipun eutanasia mungkin dapat meringankan penderitaan kita, kewajiban kita adalah menjaga kehidupan. Dan dari perspektif deontologi, eutanasia ini tetap bermasalah. Nah, selanjutnya itu ada imperatif kategoris, itu adalah prinsip moral universal dari Kant. Itu tuh ada 2 rumusan utama. Pertama itu kita harus bertindak hanya menurut aturan yang bisa dijadikan hukum universal. Lalu untuk yang kedua, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan semata-mata sarana saja. Dalam konteks euthanasia itu jika prinsip boleh mengakhiri hidup merasa tidak layak dijadikan universal, ada resiko kontradiksi moralnya. Namun jika kita menekankan otonomi dan martabat manusia, pilihan Goodall itu bisa dipandang sebagai bentuk penghormatan pada dirinya sebagai tujuan itu sendiri. Oke, tadi kita udah dengerin penjelasan dari teman-teman. Sekarang kita kaitin ya sama kasusnya si Goodall ini. Oke, beliau itu kan seorang ilmuwan Australia ya, berusia 104 tahun yang memiliki eutanasia di Swiss pada tahun 2018. Dia juga menderita penyakit terminal, tetapi merasa kualitas hidupnya menurun drastis. Nah, menurut kalian ini bagaimana sih teori tadi menilai kasus ini? Nah, balik lagi tadi dari sisi teologi perintah ilahi, tindakannya sih sebenarnya salah. Balik lagi hidup itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi mau dia merasa hidupnya nggak bermakna pun, keputusan untuk mengakhiri hidup dia sendiri itu tetap melanggar kehendak ilahi gitu. Kalau dari sisi deontologi sih, kita punya kewajiban moral untuk menjaga kehidupan masing-masing. Jadi jika eutanasia dianggap boleh, maka secara universal aturan boleh membunuh atau mengakhiri hidup sendiri demi alasan tertentu akan berlaku. Dan itu juga akan merusak dasar kewajiban moral dari hidup kita. Jadi tetap tidak bisa dibenarkan.
Selanjutnya itu dari sisi imperatif kategoris ya, di sini muncul dilema. Di satu sisi, jika aturan itu diuniversalkan, kita kehilangan pijakan moral. Namun di sisi lain, Kant juga menekankan penghormatan pada manusia sebagai makhluk rasional dan otonom. Jika Gödel secara sadar memilih, bisa jadi justru menghormatinya sebagai tujuan, bukan sekedar sarana aja. Oke, menarik banget ya teman-teman diskusi kita ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke diskusi pro dan kontra. Jadi ada ketegangan antara kewajiban moral menjaga kehidupan dengan penghormatan pada otonomi individu. Apakah hak individu atas hidupnya bisa lebih utama daripada kewajiban moral religius? Nah, mari kita dengerin tanggapan singkat dari teman-teman yang akan menjelaskan. Nah, kalau dari teologi perintah ilahi sih tetap kewajiban terhadap Tuhan itu lebih utama mau gimana pun. Jadi hak individu itu nggak bisa mengesampingkan hukum ilahi gitu. Terus kalau dari sisi deontologi juga melihat kewajiban itu sebagai hal yang wajib, hal yang mutlak. Jadi walaupun memiliki niat yang baik pun, membunuh tetaplah bertentangan dengan kewajiban moral yang ada. Untuk dari aku yang terakhir itu dari sisi imperatif kategoris itu memberi ruang ambivalensi. Kita harus tetap berhati-hati menyeimbangkan prinsip universal dengan penghormatan martabat manusia. Contohnya kayak kasus Gödel ini menunjukkan betapa kompleksnya dilema moral saat ini. Oke, nah kalau menurut pendapat teman-teman nih, teman-teman setuju nggak sama pendapatnya si Gödel yang tentang eutanasia itu? Aku mau dengerin pendapat pribadi dari kalian sendiri nih, begitu kita bisa ngebahas-bahas tentang moral tadi. Ada nggak sih pendapat-pendapat pribadi menurut kalian tentang eutanasia? Kalau menurut aku sih sebenarnya kan kita nggak tahu apa yang dirasain sama Godal dia sendiri kan. Jadi sebenarnya dia juga menurut aku dia punya hak buat memilih, tapi ya mau gimana pun tetap agak melanggar, agak keluar dari jalur moral gitu sih. Tuh. Yang lain gimana? Setuju nggak nih sama pendapatnya Clarissa? Atau ada sanggahan atau gimana nih menurut kalian? Kalau dari aku sih setuju sih, karena balik lagi kita nggak tahu kan masalah dia apa, tapi dari segi moral dan ketuhanan itu menurut aku juga salah. Tiffany Kalau gimana nih? dari aku sih, ya walaupun secara moral nggak bisa dibenarkan, tapi kan kita juga harus mempertimbangkan dari David Gildonya sendiri gimana dia kepercayaannya gimana, terus pandangan dari kehidupannya gimana. Oke, aku juga sama sih pendapat aku dari kasus ini yang kita kaitkan juga sama ya. Kita juga walaupun dari pandangan moralnya berbeda, tapi kita nggak pernah tahu sisi kehidupan dari si Godal itu ya kan teman-teman. Oke, diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa setiap teori etika memberi perspektif yang berbeda terhadap eutanasia. Teologi perintah ilahi itu menekankan ketaatan pada Tuhan, deontologi menekankan kewajiban moral menjaga kehidupan, dan imperatif kategoris menghadirkan dilema antara universalitas hukum moral dan otonomi manusia. Nah, dari kasus David Godal ini mengingatkan kita juga ya teman-teman bahwa isu etika tidak selalu hitam putih. Ya nggak benar banget nggak sih ini semua? Kita juga sekelompok kita juga sepakat ya bahwa isu dari kasus siapa David Godal itu ya walaupun dari moralnya mungkin melanggar, tapi kita balik lagi kita nggak pernah tahu gimana kondisi dari si David Godal itu. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih ya untuk penjelasan dari kalian dan selamat malam. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.